Sejarah ini mesti diluruskan kembali. Karena inti ya, tauhid kita itu bisa berantakan kalau sejarah kita berantakan. Coba deh, Anda bertanya nih. Allah dulu pernah turunkan Taurat ya? Pernah nggak? Buat siapa ya? Buat Musa alaihissalam. Nah, orang Yahudi kitabnya apa ya? Taurat. Kalau orang Nasrani kitabnya apa? Alkitab. Belakangan kenceng sendiri salah lagi. Ya, Alkitab ya. Kalau orang Islam kitabnya apa? Kalah juga kebangetan itu. Berarti Taurat bisa dihapus nggak? Oh bisa. Diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk umat beragama Yahudi, kata ente barusan. Ente yang bilang, bukan aneh cuma nulis saja nih. Lalu antum berkata lagi tadi ada kitab Injil. Enggak kali ya. Jadi Taurat kepada Musa untuk orang Yahudi, Injil kepada Isa untuk orang Nasrani, lalu Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang Islam. Lah, kok jadi begini? Ini yang dipahami sama anak-anak pasca 98. Ya. Makanya reformasi apa nih kita gitu loh. Kesian banget tuh. Kita mah ya kita paling ya ente dah paling 10 tahun lagi. 20 dah. Masih muda, ada 30 dah. Tapi anak-anak kita yang bakal hidup terus ya, gimana itu? Bagaimana coba? Dia memahami, dia meyakini bahwa Taurat itu kepada Musa untuk Yahudi. Dia memahami Injil itu kepada Isa untuk Nasrani. Dan dia memahami Quran itu kepada Muhammad untuk umat Islam. Berarti semuanya agama dari Allah. Ini kacau. Kacau tidak? Kacaunya di mana? Nggak konsisten Tuhan berarti. Allah nggak konsisten berarti. Lantas oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang sekular mengatakan ini semuanya namanya agama samawi. Ini tambah namanya samawi. Sedangkan ini ya, pelopor semua ini Nabi Ibrahim. Taurat, Injil, Quran semuanya sama, mengajarkan tauhid. Allahu Akbar. Hanif. Sehingga bapak tauhid adalah Ibrahim. Ibrahim ini melahirkan agama-agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, Islam. Sehingga semuanya sama. Betul? Betul? Alhamdulillah. Kalau salah berarti tidak paham lah. Ya, baik kita akhiri. Bila itu ya kelar udah. Bila itu wal hidayah udah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang mesti kita luruskan. Ini yang mesti kita bongkar. Ini yang mesti kita gali lebih dalam lagi. Kenapa? Karena nggak begini gitu loh. Masa Ibrahim melahirkan Yahudi, Nasrani, Islam? Atau pendapat mereka mengatakan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Benar salah? Benar salah? Waduh. Oh iya. Pakai koma ya. Kalau Islam nggak dibawa Nabi Muhammad, Islam Muhammad bawa apa? Benar ya? Oke. Salah atau benar? Kalimat orang sekularisme, orang liberalisme mengatakan Islam itu lahir dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam itu lahir oleh Nabi Muhammad. Betul salah?
Tapi faktanya buku-buku sekolah SD kita begitu, buku-buku SMP kita begitu, buku-buku SMA kita begitu, bahkan buku kuliah-kuliahan kita begitu. Sumbernya kurikulum dari negara Republik Indonesia. Yang dulu kagak ada, sekarang ada. Coba saudara, ini dia nih fatal nih. Maka kita mesti gali lebih dalam, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Karena ngantuk kan lihat kan tidak berdua. Jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Yang ngantuk ada samperin, mana? Emang mana tuh? Balik lagi lo ya. Wudhu kalian kentut ya. Saudara, jadi mari kita luruskan lagi. Inilah konsep yang aneh bilang konsep celaka. Beneran konsep celaka. Kenapa? Karena boleh deh ente cari deh yang namanya literatur samawi. Cari deh. Ada nggak tuh literatur dalam bahasa Inggris? Ada nggak? Ada nggak literatur dalam bahasa Arab? Ada nggak? Ada nggak literatur dalam bahasa Ibrani sekalian? Ada nggak? Ya kan kagak ada. Samawi berasal dari kata sama, langit. Dikasih kata i, samawi, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa apa-apaan, bahasa Indonesia asli. Samawi, ya. Apa motifnya? Kenapa dibilang samawi? Kalau kita bongkar sejarah, itu ketahuan bahwa samawi yang pertama kali meloporkan kalimat agama samawi, agama tauhid, agama hanif adalah Profesor Dr. Abdul Ghafur. Biang keroknya manusia itu. S1 di Leiden, S2 di Leiden, S3 di Leiden. Waktu S1 tentang agama-agama, S2 tentang Wali Songo. Ini skripsinya. S3 disertasinya tentang agama-agama di Mekah, kepercayaan di Mekah. Jago bahasa Arab. Ya di Mekah kuliahnya. Ambil disertasinya di Mekah. Tesisnya juga tentang Wali Songo, menguasai banget. Dan dia sempat menjadi penasehat Presiden Soekarno. Ya, sebelum jadi bahkan bersawan, dan dia orang yang ahli dalam sejarah. Dialah Profesor Dr. Abdul Ghafur. Ternyata dia orang Belanda, nama aslinya Snokur Kronya. Dia yang bilang ini semua. Dia juga yang bilang Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India. Acak, nehi. Agak. Dia juga yang bilang itu. Jahat sekali. Kalau lihat buku sejarah anak-anak yang literatur dan sumbernya dari Snokur Kronya, pasti dibilang Nabi Muhammad miskin. Pasti dibilang Nabi Muhammad nebeng sama janda kaya bernama Khadijah yang mulia. Pasti. Apa-apaan begini? Semua kita balikan faktanya. Rasulullah mengutus para sahabatnya ke Sumatera kok tahun 624. Rasulullah wafat 632, saudara. 632 Rasulullah wafat. 624 setelah perjanjian Hudaybiyah, itu Rasulullah mengutus para sahabatnya, Muaz bin Jabal ke Yaman, Bilal bin Rabah ke Damaskus, ya, si Harisah ke Italia, Roma, menaklukkan Romawi, Abu Kasbah ke Tiongkok, Abdullah bin Mas'ud. Belanda yang bikin hukum di Indonesia. Belanda pergi, hukumnya masih ada. Betul. Belanda yang bikin IGGI. Ya, Indonesia merdeka, ngutang masih ada. Ya, apalagi sekarang zaman Jokowi. Lebih gila lagi utangnya. Sejarah yang bikin Belanda, sejarah pergi, sejarahnya tinggal. Kita masih dijajah melulu. Anda nggak mau urusan ngomong politik nih, apalagi petahana, apalagi penghina Al-Quran itu, apalagi income, terus aja gitu. Apalagi dia, yang menghina Al-Quran terus-terusan, bukan sekali nih, dia ingin kudung pakai serbet, pernah kan? Pernah, ini cuma puncaknya. Jadi dia, kalau kok dia lagi. Sahabatku sekalian, mari kita bongkar siapa manusia ini. Siapa manusia yang antum dan saya sebut namanya setiap saat, yang tidak sah sholat tanpa menyebut namanya. Betul? Betul? Ibrahim. Masya Allah. Oh, Akbar. Ibrahim
Bagi orang Yahudi, Ibrahim apa? Yahudi. Bagi orang Nasrani, Ibrahim Nasrani. Bagi orang Islam, Ibrahim Islam. So, siapa dia ini? Kok semua orang mengakui? Al-Baqarah 140. Al-Baqarah 140. Yang punya terjemahan Quran, baca. Terjemahan, bukan Android, terjemahan. Android bukan. Android itu alamat dari passwordnya masih temen. Ya, nggak update. Al-Baqarah 140 coba dibaca. Ya, artinya boleh ya? Artinya boleh. Nah. Ataukah kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Antum alamu amillah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah ya, yang ada padanya? Jadi Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, Ibrahim diaku oleh orang Yahudi menurut Al-Baqarah 140, Ibrahim itu seorang Yahudi. Ya. Dan menurut orang Nasrani, Ibrahim adalah Nasrani. Gitu. Benar apa kagak gitu kan? Benar apa kagak? Kok mereka ngaku-ngakuin aja? Ya. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub alasbat kanu hudan aw nasara? Antum alami amillah, lu yang lebih tahu tuh Allah. Asik. Bentar aja. Qalat Yahud, berkata Yahudi, la yasatan nasara syai'. Nasrani itu enggak tahu apa-apa. Nasrani enggak tahu apa-apa, kata Yahudi. Wa qalatin nasara, dan Nasrani berkata, la yasatil 124. Al-Baqarah 124. Keputusan apa yang Allah ambil untuk beliau? Coba lihat. 124. Ini bagi Yahudi dan Nasrani, bagi Hindu, Buddha, semua sama. Ibrahim, Brahman, Abraham. Kalau Tanah Abang bilang Boim. Kalau Condet bilang Baim. Sama orang ini juga ada soal sebutan. Ibrahim, Baim, Boim, Brahman, Brahmana. Unsur katanya sama, pasti Ba, Ro, Ha, Mim. Brahman, Abram, Yahudi, artinya sama. Ib, Bapak, Rahim, kasih sayang. Ab, Bapak, Ram, kasih sayang. Ib, Bapak, Rahim, kasih sayang. Ibrahim, sama. Lahirnya di desa Ur, Babilonia, tahun 1978 sebelum Masehi. Dialah Nabi kita Ibrahim. Al-Baqarah 124 kalau katakan apa? Ini jailu kalin nasi imaman. Aku menjadikan kau ini, Ibrahim, bagi seluruh manusia pemimpin. Betul? Betul ya? Ibrahim itu the leader. Jadi karena the leader, Yahudi ngakuin, Kristen ngakuin, Buddha lambangnya apa Buddha? Ya lambangnya apalah ya. Pokoknya semua ngakuin. Lantas siapa Ibrahim? Gitu. Siapa Ibrahim? Agamanya apa Ibrahim? Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Asik. Kayak lagi. Agamanya apa? Kalau lu bilang tauhid, buka KTP lu. Ada nggak agama tauhid? Ada yang bilang Hanif, siapa tuh? Buka, ada nggak agama Hanif? Mana ada agama tauhid, saudara? Mana ada agama Hanif, saudara? Tauhid itu sifat Islam, mengesahkan Allah. Hanif itu sifat Islam yang lurus. Nama agama kagak ada tauhid. Nah ini, ya orang-orang liberal mengatakan agamanya tauhid. Maksudnya biar connect. Yahudi juga tauhid, Nasrani juga tauhid. Tauhid parelo. Oh jelas-jelas kok Tuhan Anak Allah Bapa Roh Kudus kok. Nggak tauhid itu. Jelas-jelas kok Samiri. Jelas-jelas kok sapi yang akhir nanti kalau ada waktu kita cerita pecahan dari Yahudi itu menjadi Hindu karena Yahudi sangat menghormati sapi. Ya, sebagaimana orang Hindu menghormati